Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Fata di channel Studi TV. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak kembali sebuah statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin perihal adanya surat instruksi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang hingga hari ini surat tersebut masih terus diperbincangkan menuai perdebatan di tengah-tengah kalangan masyarakat warga Nahdien arus bawah. Menurut pandangan Kiai Haji Imaduddin, surat instruksi tersebut jangan hanya dilihat dari sisi negatifnya, artinya harus dilihat dari keseluruhan kata per kata, kalimat per kalimat, hingga kemudian menurut pandangan Kiai Imad, surat instruksi tersebut juga berisi teguran kepada oknum Ba'alawi secara tidak langsung agar jangan gampang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Kendati pun demikian, kita tidak bisa menutup mata sebenarnya bahwa oknum-oknum PBNU itu sangat bersimpatik terhadap Ba'alawi, terutama sampai hari ini juga masih mengakui nasab Ba'alawi sebagai bagian dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, karena ulama-ulama terdahulu itu seperti yang selalu disampaikan oleh oknum PBNU tidak pernah membatalkan nasab Ba'alawi dan masih berhusnudzon menerima apa adanya terhadap nasab Ba'alawi, sehingga pengurus PBNU hari ini bertaklid setotalitas kepada apa yang menjadi pegangan dari ulama-ulama terdahulu terkait pengafirmasian terhadap nasab Ba'alawi. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin dalam video berikut ini. Junjung tinggi ilmu pengetahuan itu akhirnya maksudnya jangan husnudzon. Ini PBNU sudah bergeser dari mauqif awali yaitu husnudzon kepada mauqif ilmi. Junjung tinggi ilmu pengetahuan yang telah dilakukan sebuah penelitian bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi, bahwa secara ilmu nasab dia tidak terbukti, bahwa secara ilmu sejarah dia tidak historis. Kemudian yang kedua yang saya catat dari instruksi itu adalah bahwa seluruh fungsionaris atau pengurus NU di setiap tingkatan untuk menjaga harkat martabat manusia, harkat martabat warga di situ tercatatnya. Artinya apa? Artinya PBNU yang telah mengeluarkan surat instruksi ini ditandatangani lengkap oleh Rais Am, Katib, kemudian Ketum dan Sekretaris Umum, telah menginsafi bahwa telah ada penghancuran harkat martabat manusia selama ini. Bahwa satu Habib yang bodoh dikatakan lebih mulia dari 70 kiai yang alim. Ini adalah penghancuran harkat martabat manusia. Maka wahai seluruh pengurus NU di setiap tingkatan, dengarkan instruksi 3975 ini, bahwa sesungguhnya pengurus NU harus menjaga harkat martabat. Maksudnya itu harkat martabat yang paling utama di kalangan NU. Yang pertama adalah para kiai, para ulama. Jangan tolerir ada orang yang mengatakan bahwa satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Yang ketiga, Mas Yusuf, poin ketiga yang saya catat dari instruksi itu adalah ada frasa begini, entah itu di poin berapa, bahwa seluruh pengurus NU di setiap tingkatan tidak boleh mentolerir adanya upaya menyalahgunakan nama Rasulullah. Nah, menyalahgunakan nama Rasulullah ini sudah jelas. Orang-orang yang selalu menyalahgunakan nama Rasulullah untuk kepentingan pribadinya siapa, dari kelompok mana, ini sudah jelas. Di dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Yang bunyinya, saya tertarik dengan poin yang keempat kalau tidak salah. Jadi setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan atau taparuh dan mendamaikan pertentangan, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab.
seperti perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila, namun organisasi yang berseberangan dengan PWILS. Instruksi ini secara eksplisit menyebut PWILS. Nah, bagaimana tanggapan Kiai Imad? Ini surat ini resmi loh, ditandatangani oleh pengurus ketua umum PBNU, kemudian Rois Am, gitu ya, kemudian yang lainnya. Tetapi sebagai catatan ini jangan keras-keras ini, karena ada Rois Am segala ini, gituan ya. Jangan sampai kita kesemprit ini. Baik. Kiai Imad dan monggo. Yang salah baca tentang instruksi PBNU itu. Banyak yang salah baca dan salah dalam memahami setiap frasa dan narasi yang terkandung di dalam instruksi 3975 itu. Sebelumnya saya sapa Dr. Ribut Nur Huda, intelektual muda NU, Dr. Kiai Haji Ubedillah Tamam Munji dari Trah Joko Tingkir, juga Mas Yusuf, Mas dari Trah Prabu Siliwangi. Ini kita harus sering-sering berkata tentang trah kita yang begitu mulia, karena ada orang-orang rendah yang hari ini merasa jadi mulia. Ada kambing-kambing yang merasa jadi macan, sementara banyak macan-macan yang merasa dirinya kucing. Jadi sekarang kita perkenalkan ini dari Trah Joko Tingkir, Kiai Dr. Ubaidillah, ini dari Trah Siliwangi, Bapak Yusuf Mas, ini dari Trah Kiai Ageng Ngerang, Dr. Ribut Nur Huda. Demikian agar masyarakat kita mengetahui bahwa betul para tokoh-tokoh di Indonesia itu dan kebanyakan masyarakatnya merupakan dari orang-orang mulia di masa lalu hingga hari ini. Kemudian terkait dengan judul ngobrol kita pada malam hari ini yang begitu luar biasa, membaca ombak PBNU di tengah polemik nasab dan tambang. Ini sudah masuk isti'arah tasrihiyah ini. Jadi sikap PBNU di dalam masalah tambang sudah jelas. Sikap PBNU di dalam masalah nasab sudah jelas. Dari surat instruksi itu, Kang Mas Yusuf, sudah jelas sebenarnya di mana PBNU berada dalam polemik nasab itu. Coba perhatikan baik-baik poin per poin, jangan hanya Mas Yusuf memperhatikan poin 4 yang ada frasa perjuangan Wali Songo Indonesia dan permusuhan. Tapi lihat di poin 1, poin 2, poin 3, ada beberapa hal yang sangat penting dan jarang menjadi perhatian. Pertama, tentang frasa, bahwa PBNU menginstruksikan kepada seluruh pengurus NU untuk menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahli ilmu pengetahuan. Itu di poin berapa itu? Ada frasa demikian. Nah, dari kata-kata instruksi dalam surat itu bahwa seluruh pengurus PBNU diinstruksikan untuk menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahli ilmu pengetahuan, itu sudah jelas di mana PBNU berada. Nah, sekarang yang sedang kita bicarakan ini tentang ilmu pengetahuan nasab, ilmu pengetahuan sejarah, ilmu pengetahuan DNA. Ahli-ahlinya bermunculan ketika polemik nasab ini ada. Nah, dari situ PBNU mengatakan, wahai para pengurus-pengurus NU di setiap tingkatan, junjung tinggi ilmu pengetahuan nasab dan ahli nasab yang telah melakukan penelitian. Wahai pengurus NU di setiap tingkatan, junjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli sejarah. Ini poin berapa itu? Poin pertama atau poin kedua itu? Ada poin itu, Mas Yusuf. Kalau tidak salah itu saya nih di catatan saya ada di poin 2 itu. Iya. Di poin 2 bahwa seluruh pengurus PBNU pendapat ya. Coba bacakan Mas Yusuf. Ini
Ya, poin 2 itu hendaknya perbedaan pendapat yang terjadi dapat disikapi dengan bijaksana, penuh kearifan, dan menghindarkan semangat permusuhan, serta tetap mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Nah, ini Nah memang itu kalimat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan itu akhirnya maksudnya jangan husnudzon. Ini PBNU sudah bergeser dari mauqif awali yaitu husnudzon kepada mauqif ilmi yaitu mauqif ilmu pengetahuan. Bahwa junjung tinggi ilmu pengetahuan yang telah dilakukan sebuah penelitian bahwa Balawi bukan cucu Nabi. Bahwa secara ilmu nasab dia tidak terbukti, bahwa secara ilmu sejarah dia tidak historis, bahwa secara DNA dia mustahil sebagai turun Nabi. Ini seluruh pengurus NU di setiap tingkatan harus menjunjung tinggi itu dan menjunjung tinggi para ahli-ahlinya. Kemudian yang kedua yang saya catat dari instruksi itu adalah bahwa seluruh fungsionaris atau pengurus NU di setiap tingkatan untuk menjaga harkat martabat manusia, harkat martabat warga di situ tercatatnya. Artinya apa? Artinya PBNU yang telah mengeluarkan surat instruksi ini ditandatangani lengkap oleh Rais Am, Katib, kemudian Ketum dan Sekretaris Umum telah menginsafi bahwa telah ada penghancuran harkat martabat manusia selama ini. Bahwa satu Habib yang bodoh dikatakan lebih mulia dari 70 kiai yang alim. Ini adalah penghancuran harkat martabat manusia. Maka wahai seluruh pengurus NU di setiap tingkatan, dengarkan instruksi 3975 ini. Bahwa sesungguhnya pengurus NU harus menjaga harkat martabat. Maksudnya itu harkat martabat yang paling utama di kalangan NU. Yang pertama adalah para kiai, para ulama. Jangan tolerir ada orang yang mengatakan bahwa satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Itu poinnya yang harus dibaca oleh Mas Yusuf. Ini jangan bacanya permusuhan, PWI permusuhan aja. Nah, kemudian poin yang ketiga, Mas Yusuf, poin ketiga yang saya catat dari instruksi itu adalah ada frasa begini, entah itu di poin berapa, bahwa seluruh pengurus NU di setiap tingkatan tidak boleh mentolerir adanya upaya menyalahgunakan nama Rasulullah. Nah, menyalahgunakan nama Rasulullah ini sudah jelas. Orang-orang yang selalu menyalahgunakan nama Rasulullah untuk kepentingan pribadinya siapa, dari kelompok mana ini sudah jelas. Di dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Jadi instruksi PBNU itu untuk Ba'lawi. Banyak yang melihat bahwa instruksi ini membela nasab Ba'lawi. Ternyata setelah saya cek kalimat per kalimat, tidak ada narasi di sini tentang mengakui bahwa Ba'lawi adalah keturunan Rasulullah gitu ya. Ini di sini nih. Dari perasa surat instruksi ini sama sekali tidak ada gitu kan. Ini adalah surat instruksi agar seluruh Nahdlatul Ulama atau warga NU untuk menjaga persatuan. Saya cari-cari gitu kan. Karena ketika saya berdebat di sebuah grup, WA grup itu, ada yang mengatakan, apa munculnya instruksi ini biar warga NU tidak menjadi mukimat gitu kan ya. Tapi setelah saya lihat-lihat, itu tidak ada itu kan ya, bahwa narasi yang menyebutkan bahwa PBNU fatwanya atau statementnya itu mengakui bahwa Ba'lawi adalah keturunan Rasulullah. Ini menurut saya ini hampir sama lah dengan Keimat gitu kan ya. Banyak yang salah baca tentang instruksi itu. Banyak yang salah baca tentang instruksi itu. Perlu diketahui oleh semua masyarakat bahwa di PBN itu masih banyak orang baik dan mayoritas orang cerdas. Banyak, walaupun ada yang terinfeksi tambang, itu tapi mayoritasnya orang cerdas dan orang baik. Dan cara membuat surat yang
indah itu mereka tahu. Dan apabila kemudian surat itu dipahami berbeda, itu salah yang memahaminya. Tetapi surat instruksi PBNU itu apabila kita resapi dengan tenang, isinya memang demikian. Bahwa satu, PBNU menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahli ilmu pengetahuan. PBNU tidak mentolerir adanya upaya orang-orang yang merendahkan harkat martabat manusia, seperti tentang adanya sebuah qadiyah prasa muda'a bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang tidak mentolerir upaya-upaya menyalahgunakan nama Rasulullah. Jadi makanya PBNU tidak merasa bahwa dia mendiskreditkan PWI, karena memang PWI ini dibentuk dalam semangat masyarakat Nusantara, wabil khusus warga NU, untuk memberikan pencerahan terhadap